Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kementerian Dalam Negeri. Perangkat Pembelajaran. Pemerintahan Dalam Negeri, P3DN. Pengembangan Kompetensi. Pengelolaan potensi desa. Buku Pegangan Peserta. 2024. Pengelolaan potensi desa. Pengertian potensi desa. Pengembangan potensi desa merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap desa di Indonesia memiliki karakteristik dan potensi yang unik, baik dari sisi sumber daya alam, budaya, maupun masyarakatnya. Oleh karena itu, upaya pengembangan potensi desa harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Potensi desa mencakup berbagai aspek yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, potensi desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial budaya. Sumber daya alam dapat berupa lahan pertanian, hutan, dan sumber daya air. Sumber daya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat desa. Sumber daya sosial budaya meliputi tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal yang dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan. Potensi desa tidak hanya terbatas pada sumber daya yang ada, tetapi juga mencakup peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi desa. Misalnya, desa yang memiliki keindahan alam dapat dikembangkan menjadi desa wisata, atau desa yang kaya akan hasil pertanian dapat mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian, potensi desa merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Pentingnya pengelolaan potensi desa. Pengelolaan potensi desa yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, pengelolaan potensi desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, masyarakat dapat meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, pengelolaan hasil pertanian yang baik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Kedua, pengelolaan potensi desa dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat dapat mengelola potensi yang ada, mereka akan lebih mandiri dan tidak tergantung pada bantuan dari luar. Hal ini akan menciptakan rasa percaya diri dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Selain itu, pengelolaan potensi desa yang melibatkan partisipasi masyarakat akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Ketiga, pengelolaan potensi desa yang berkelanjutan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, desa dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Misalnya, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dapat menjaga keberadaan flora dan fauna serta mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir. Tantangan dalam pengelolaan potensi desa. Meskipun pengelolaan potensi desa memiliki banyak manfaat, namun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada. Banyak masyarakat desa yang masih bergantung pada cara-cara tradisional dan belum memanfaatkan teknologi modern. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola potensi desa. Selain itu, kurangnya akses terhadap modal juga menjadi hambatan dalam pengelolaan potensi desa. Banyak masyarakat desa yang ingin mengembangkan usaha tetapi terkendala oleh keterbatasan modal. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan dalam bentuk akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat desa. Memahami pengertian potensi desa dan pentingnya pengelolaan potensi desa adalah langkah awal dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal, masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan. Namun, tantangan dalam pengelolaan potensi desa harus diatasi melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap modal. Dengan demikian, potensi desa dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Peraturan terkait pengembangan potensi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan dan pengembangan desa. UU ini mengakui keberadaan dan kearifan lokal desa serta memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Melalui UU ini,
desa diberikan peran yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan potensi desa. Peraturan ini menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif, pengelolaan yang transparan, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengembangan desa. Dengan adanya regulasi yang jelas, aparatur desa memiliki panduan yang tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Peraturan-peraturan yang mengatur pengembangan potensi desa meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi pengelolaan desa dan mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan potensi desa. Pasal 78 dan 79 UU Desa menjelaskan tentang kewajiban desa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pasal 78. 1. Desa berhak untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. 2. Desa memiliki kewajiban untuk A. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan potensi desa. B. Mengembangkan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. C. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. D. Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Sedangkan di pasal 79. 1. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menggali dan mengembangkan potensi desa. 2. Pemerintah desa wajib A. Menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. B. Melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan. C. Mengembangkan aset dan sumber daya yang dimiliki desa untuk kemakmuran masyarakat desa. D. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi desa. E. Memelihara dan menjaga lingkungan hidup desa. Kedua pasal ini menegaskan bahwa desa memiliki hak dan kewajiban untuk menggali serta mengembangkan potensinya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa dituntut untuk bertanggung jawab penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal, serta memelihara kelestarian lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan UU Desa, termasuk pengelolaan sumber daya dan potensi desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Peraturan ini menekankan penggunaan dana desa untuk kegiatan yang mendukung pengembangan potensi lokal. Memahami strategi pengembangan potensi desa. Identifikasi potensi desa. Langkah pertama dalam pengembangan potensi desa adalah mengidentifikasi potensi yang ada. Potensi ini dapat berupa sumber daya alam, pertanian, perikanan, kehutanan, potensi wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Identifikasi ini dilakukan melalui survei dan pemetaan potensi desa. Aparatur desa dapat bekerja sama dengan masyarakat dan ahli terkait untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif. Perencanaan pengembangan. Setelah potensi diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun rencana pengembangan. Rencana ini harus mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta strategi dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Rencana pengembangan potensi desa harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa. Pemberdayaan masyarakat. Pengembangan potensi desa harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola potensi desa. Aparatur desa perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah kunci dalam pengembangan potensi desa. Desa perlu menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini meliputi pengelolaan pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya secara efisien dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal adalah salah satu tujuan utama dalam pengembangan potensi desa. Aparatur desa perlu mendorong usaha kecil dan menengah, serta industri kreatif yang berbasis pada potensi lokal. Dukungan dapat berupa fasilitasi akses ke pasar,
penyediaan modal usaha, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha lokal. Pengembangan ekonomi lokal juga dapat melibatkan promosi produk-produk unggulan desa melalui pameran, festival, dan media sosial. Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat penting bagi pengembangan potensi desa. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta infrastruktur lainnya akan mendukung mobilitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi desa. Aparatur desa perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mendapatkan dukungan dalam pembangunan infrastruktur. Kerjasama dan kemitraan. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting dalam pengembangan potensi desa. Kemitraan ini dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, pelatihan, teknologi, dan akses pasar. Aparatur desa perlu aktif menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut untuk mendukung program pengembangan desa. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah bagian integral dari pengembangan potensi desa. Aparatur desa perlu melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi juga penting untuk menilai efektivitas program dan membuat perbaikan yang diperlukan. Hasil monitoring dan evaluasi harus dilaporkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan potensi desa memerlukan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif masyarakat serta kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan berbagai pihak. Penerapan peraturan yang ada dan strategi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan strategi ini akan membantu aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Materi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang praktis dan mendalam bagi aparatur desa, agar mereka dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang relevan dalam pengembangan potensi desa. Dengan memanfaatkan informasi ini, diharapkan mereka dapat merancang dan melaksanakan program-program yang mampu memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menggali potensi usaha BUM DSA/BUM DSA bersama. Sebagai badan usaha diharapkan BUM Desa _BUM Desa bersama dapat menyejahterakan masyarakat desa. Hal paling mendasar adalah melihat potensi desa yang dimiliki dan ciri khas tersendiri dari desa lain. Perspektif konsumen atau orang luar apakah menarik atau tidak dari kacamatannya. Contoh, apabila setiap hari kita melihat pemandangan sawah, sawah itu tampak biasa saja, tapi bagi orang yang belum pernah ke desa, kehidupan di desa luar biasa. Dari contoh tersebut, pada dasarnya setiap desa pasti memiliki potensi usaha. Pada sisi lain, banyak desa terlalu optimis sehingga melihat segala sesuatunya sebagai potensi. Setiap desa pasti mempunyai potensi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menentukan potensi yang menjadi peluang bisnis. Pertama, menentukan rencana program kerja BUM Desa bersama yang terdiri dari pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun berikut yang akan datang. Rancangan rencana program kerja BUM Desa bersama disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah. Hasil telahan rancangan rencana program Kedabuivi Desa, BUM Desa diputuskan dalam musyawarah desa antar desa sebagai rencana program kerja BUM Desa bersama. Dalam hal pelaksana operasional tidak main 5 rusun rancangan rencana program kerja BUM Desa bersama berlaku rencana program kerja BUM Desa bersama tahun sebelumnya. Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja kegiatan BUM Desa bersama. Anggaran BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan, dan Hal lain yang memerlukan keputusan musyawarah desa/Mr. Musyawarah antar desa. Kedua, fokus dulu pada satu potensi yang mempunyai peluang terbesar. Minimal peluang tidak rugi paling besar, yaitu ketika pembeli sudah ada atau siap. Contohnya usaha pengolahan air minum kemasan. Ajukan pertanyaan tentang calon pembeli, besar nilai yang bisa dijual setahun, dan kemampuan penjualan menutup biaya operasi BUM Desa bersama. Ketiga, berbasis potensi lokal. Jika ada desa ingin menjadi produsen pengolahan kopi, tetapi tidak ada ahlinya di desa, akhirnya tidak berkelanjutan. Dasarnya adalah kebutuhan dan potensi, bukan keinginan, apalagi hanya sekedar latah dengan bisnis lain yang mungkin saat ini sedang naik daun. Mulailah dari apa yang menghasilkan. Selama hasilnya bisa dijual dan menutup biaya operasi,
Itu lebih baik dari ide yang tampak bagus tetapi belum diuji atau dilakukan sebelumnya. Keempat, sinergis. Jangan sampai usaha yang dipilih telah menyaingi apalagi merebut aktivitas ekonomi yang dijalankan warga desa. Jika ini terjadi, maka akan timbul konflik baru di antara BUM desa bersama dengan masyarakat. Kelima, usaha tersebut memiliki konsep yang jelas. BUM desa bersama harus memiliki keunikan dan keunggulan yang bisa ditonjolkan. Apabila keunikan dan keunggulan masih belum ada BUM desa bersama harus mengupayakan terus dari waktu ke waktu. Karena setiap desa mempunyai potensi untuk dikembangkan, desa perlu menganalisis potensi tersebut. Cara memetakan potensi dan permasalahan meliputi melakukan analisis terhadap potensi wilayah desa, mengurutkan data potensi wilayah desa menurut golongan atau kategorinya, misalnya data geografis, demografis, SDA, ekonomi, dan lain sebagainya. Menyiapkan data potensi wilayah desa pada tingkat lebih luas, data potensi wilayah kecamatan, kabupaten, kota, provinsi atau nasional. Membandingkan data potensi wilayah desa dengan data potensi wilayah pada tingkat lebih luas tersebut. Menentukan atau mengambil kesimpulan mengenai posisi data wilayah desa dalam tingkat wilayah yang lebih luas tersebut. Memberikan penjelasan mengenai posisi data tersebut. BUM desa bersama dibentuk untuk menyejahterakan masyarakat desa. Agar dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan BUM desa bersama yang kuat. Oleh kerana itu terdapat beberapa pedoman untuk menentukan usaha BUM desa bersama meliputi. Berdasarkan sumber daya alam. Setiap desa memiliki SDA yang beragam, ada desa yang memiliki laut atau air terjun dan lain-lain, ada pula desa yang membuat wisata sendiri, seperti membuat taman atau tempat yang dibuat sengaja untuk berfoto Instagramable demi menarik pengunjung. Berdasarkan sumber daya manusia. SDM kreatif mendorong desa yang terlihat tidak berpotensi dapat menyulap desanya yang sebenarnya memiliki potensi menarik menjadi BUM desa bersama. Berdasarkan sosial budaya. Budaya yang ada di desa bisa menjadi usaha yang patut dilirik. Selain memiliki misi untuk melestarikan budaya, hal ini juga tentu bisa menjadi sumber pendapatan desa. Pemilihan jenis usaha yang akan menjadi unit usaha BUM desa bersama seharusnya dilaksanakan dengan seksama dan pertimbangan yang matang. Jenis usaha yang dikembangkan BUM desa bersama menyesuaikan dengan kebutuhan, potensi desa, serta peluang pasar sehingga unit usaha memperoleh keuntungan bagi BUM desa bersama melalui nilai tambah ekonomi dan pasar dari usaha tersebut. Menentukan jenis usaha BUM desa bersama untuk dijalankan bukanlah hal yang mudah. Berbagai macam persoalan timbul di dalam menentukan usaha BUM desa bersama. Salah satu ide usaha BUM desa bersama yang paling efektif dalam meningkatkan dan mengembangkan BUM desa bersama adalah membangun sentralisasi ekonomi desa. Membangun sentra perdagangan meningkatkan hasil produktivitas warga desa dan masyarakat desa tidak ditindas oleh tengkulak yang membeli murah hasil bumi masyarakat desa. Sentralisasi ekonomi desa menghasilkan produk unggulan baru pengolahan hasil bumi masyarakat desa dengan teknologi tepat guna. Berikut beberapa jenis usaha mengembangkan BUM desa bersama yang menguntungkan dan dapat dengan mudah dijalankan antara lain sebagai berikut. Pengolahan hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian masyarakat desa, yakni padi menjadi beras berkualitas bagus dan pengemasan baik, sehingga banyak dicari oleh pasar luas. Pengolahan hasil bumi. Pengolahan hasil bumi menjadi makanan, pakaian, dan kerajinan dengan kualitas baik serta pengemasan yang siap untuk pasar ekspor. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah organik serta non-organik menjadi produk yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi lebih seperti pupuk atau cacahan plastik yang siap didaur ulang. Membentuk industri pengolahan buah dan sayur. Pengolahan buah dan sayur menjadi produk bernilai lebih dan menarik minat calon konsumen. Membentuk kelompok peternak desa. Membentuk kelompok peternak desa dan memberi ilmu beternak yang baik memanfaatkan teknologi tepat guna. Melakukan usaha perdagangan. BUM desa bersama melakukan usaha perdagangan mencakup pengumpulan hasil usaha masyarakat desa, membantu perizinan sampai pemasaran hasil usaha. Mengelola lingkungan desa yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata serta kampung industri, edukasi, ekonomi, atau lainnya yang menghasilkan nilai material lebih dan menjadi contoh bagi desa lainnya. Mengelola wisata alam dan wisata buatan. Desa mengembangkan wisata alam dan wisata buatan dengan mengajak peran serta lembaga kemasyarakatan desa seperti Karang Taruna, RT, RW, dan masyarakat untuk mendukung usaha wisata berjalan dengan baik.
Mengembangkan usaha ekonomi kreatif seperti kerajinan, makanan khas desa Delel. Desa diharapkan bisa mendorong UMKM dalam memproduksi dan memasarkan hasil produksinya. Oleh sebab itu peran BUM Desa Bersama sebagai wadah pembinaan dan wadah penyaluran hasil produksi khas desa. Melakukan produksi untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terutama sembako dan pendukung pertanian peternakan sangat dibutuhkan. Spesialisasi pengolahan produksi juga menjadi peran penting kesuksesan BUM Desa Bersama. Melakukan usaha jasa perantara, BUM Desa Bersama melakukan usaha perantara yang menghubungkan masyarakat dengan fasilitas yang digunakan olehnya, seperti agen pembayaran listrik, pulsa, dan lain-lain. Melakukan usaha penyewaan alat pertanian, perkebunan, peternakan, pengemasan, DLL. Peluang usaha ini sangat besar dan mudah dijalankan, dengan pengendalian yang tepat atas barang yang disewakan serta pemeliharaan yang komprehensif. BUM Desa Bersama dapat membantu masyarakat desa dalam melaksanakan usahanya dengan lebih baik lagi. Mendirikan marketplace digital yang mengikuti zaman dan selalu berinovasi. Dengan menerapkan perkembangan zaman, yakni melalui pemasaran digital di dalam semua lini usaha mengembangkan BUM Desa Bersama, dan tidak berhenti inovasi, karena inovasi merupakan salah satu kunci usaha bertahan lama dan berkembang. Setelah BUM Desa Bersama menentukan jenis usaha yang akan dipilih, BUM Desa Bersama perlu melakukan studi banding ke BUM Desa Bersama desa lain yang telah terbukti berhasil. Tiba saatnya banyak BUM Desa Bersama mulai merumuskan unit usaha yang akan dijalankan di seluruh desa, se-Indonesia. Kepala desa dan pengurus. Modal sebesar apapun bisa sirna tidak berbekas jika suatu bisnis tidak disertai perencanaan bisnis. Belum usaha dibangun. Kan Anda sudah membuat rencana bisnis. Bisnis plan ataupun perencanaan matang yang mengenai usaha. Secara sederhana, rencana bisnis adalah rencana tertulis yang telah ditetapkan. Ada beberapa alasan penting mengapa pengelola BUM Desa Bersama perlu menyusun rencana BUM Desa Bersama, yaitu sebagai alat pengawasan dan pengendalian melalui perencanaan bisnis yang disusun sebelum kegiatan dilakukan dengan cermat dapat dipilih dan ditetapkan kegiatan yang diperlukan dan tidak diperlukan. Agar bisa mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Rencana bisnis yang jelas memudahkan mencari bantuan kerjasama dari berbagai pihak dan mendapat pinjaman melalui lembaga pemberi pinjaman. Agar bisa mendapat dana investasi. Dengan bisnis yang jelas juga bisa memudahkan mendapat pinjaman melalui pihak potensial lain yang akan mendukung pemenuhan investasi bisnis.